Saya masuk dulu ke sini. Stop share-nya dulu. Saya stop dulu. Oke ya. Nah, tadi ada yang raise hand. Ya, saya ingin lihat dulu. Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak Doni? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu? Belum ada pertanyaan nih kelihatannya. Ya. Ada Bapak Ibu, kalau sinyalnya masih susah, nanti kita ada videonya ya. Jadi nggak usah khawatir juga. Jadi kalau memang di tempat Bapak Ibu sinyalnya susah, nanti Pak Doni kan di record ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada videonya yang nanti akan di-share di platform Nueva Digital Campus. Tadi yang rise up siapa tuh Pak Doni? Ada yang ada Bu Maria, tapi nanti aja Pak, nggak apa-apa belakangan. Oke, mau tanya Pak, masih pemula dalam menghasilkan produk konten seperti apa? Nanti kita jelasin ya. Oke. Ya. Oke. Saya ingin menunjukkan, nah sekarang peserta udah 154 orang. Nah, saya lanjut dulu. Oke, saya share screen lagi. Oke. Oke. Ini saya ingin nunjukin pakai oke, nah. Nih. Oke. Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti, kami dari Nueva Digital Campus kemarin ya Pak Doni ya, kita udah bahas ya Pak Doni ya. Nanti teman-teman Himpaudi kita akan buatin semacam Himpaudi Mart-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya produk kopi, pendidikan, personal care, makanan dan minuman, nah ini kita buatin nanti. Jadi kategorinya nanti bisa kita tambahkan nanti ya. Jadi ini akan kita buatkan sehingga Bapak Ibu nanti bisa kenal tuh produk-produk apa saja yang teman-teman Himpaudi jual. Ini support dari kami membantu nanti Bapak Ibu untuk berjualan. Oke. Sekarang kita ambil contoh bagaimana digital marketing itu sangat membantu kita memasarkan produk. Jadi Bapak Ibu kemarin bahas kan, oh saya udah ada di Bukalapak, itu next lah. Jadi kita pelan-pelan menjelasin konsepnya dulu ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang, tadi saya bilang nih contohnya, apa itu reputation? Ya, reputation atau online digital reputation itu seperti apa? Nih Bapak, kelihatan slide-nya Pak Doni aninya ya, screen-nya Pak Doni ya. Kelihatan Pak, aman. Ambil contoh, Bapak Ibu misalnya saya sendiri misalnya. Saya reputation-nya apa? Ya ketik aja Mas Rizal Umar, ya. Bapak Ibu tinggal ketik ya di rumahnya bisa dicoba ya. Mas Rizal Umar ketik aja seperti ini, itu akan keluar seperti ini. Ya lebih kurang ya sama lah. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu mungkin akan beda-beda sedikit karena ada pengaruh dari lokal SEO. Tapi kira-kira akan mau keluar seperti ini. Mas Rizal itu banyak orang yang namanya Mas Rizal Umar, tapi karena saya kelola digital marketing dan reputation-nya yang keluar itu seperti ini. Oh Mas Rizal tuh ini dia, oh pekerjaannya ini, kemudian ini ada Facebooknya, kemudian ada personal Facebooknya, kemudian ada Instagramnya, ada YouTube channelnya, ya gitu ya. Ini kemarin ya materi kemarin, ada Kompasiananya, ada Pinterestnya, ada bloggingnya. Nah halaman 2 juga gitu, ya. Ini yang kita sebut reputation. Ya Bapak Ibu tahu yang namanya Mas Rizal Umar mungkin ribuan ya. Tapi kenapa yang keluar di YouTube, di Google Search itu hanya Mas Rizal Umar ini, yang saya sendiri tuh sampai halaman 3 tuh masih sama tuh. Halaman 4 juga masih ya. Kira-kira begitu Bapak. Itu yang kita sebut online reputation, digital reputation. Nah, bagaimana membangunnya? Nah, itu besok akan kita bantu dijelasin, itu harus kita buat pelan-pelan. Nah, ya. Ini contoh yang saya jelasin ya, apa yang disebut dengan reputation. Kemudian kita ambil contoh, sekarang kita bicara produk, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mencari yang namanya digital training di Indonesia, ini contoh ya, digital training Indonesia nih. Nah, coba Bapak Ibu lihat, gimana caranya kalau orang cari digital training Indonesia, yang keluar tuh digital marketing training punyanya Mas Rizal Umar. Itu nomor 1 ya. Tuh lihat tuh saya kan, nih saya nih. Nah ini nomor 1-nya tetap ini digital marketing, ini Mas Rizal Umar nih. Coba Bapak Ibu klik ya. Ini adalah yang saya buat walaupun hanya bentuknya blog. Nah ini gratis, emang dari dulu nggak pernah bikin website yang berbayar. Terus terang aja. Nah ini keluar nih. Ini nomor HP-nya saya kan, akunnya saya, nomor Mas Rizal Umar gitu ya.
Nah, ini gimana caranya? Nah, itu yang kita sebut digital marketing, yang kita sebut SEO, Bapak Ibu. Ini saya nggak berbayar. Ya. Nah, ini bagaimana cara nanti? Nah, orang nanti misalnya dicari PAUD Mandiri, itu kan reputation-nya nanti keluar. Tapi nanti sekolah PAUD di Cikarang, nah itu keluar nama PAUD kita. Nah, itu disebut dengan SEO. Jadi jelas bedanya Bapak Ibu ya. Ada yang disebut reputation-nya, ada yang disebut nanti SEO atau digital marketing-nya atau branding-nya. Ya kira udah paham ya konsepnya, kita jelasin apa itu digital marketing dan branding. Nah, saya ambil contoh lagi yang lain. Kita bicara katakanlah Nueva. Tadi kita ambil contoh kasus Nueva Digital Campus. Nueva Digital Campus kalau reputation-nya seperti ini. Nueva Digital Campus. Ini udah ada ininya, setnya, tinggal cari. Ya, ini keluar semua. Ini yang kita sebut digital reputation. Sebagai lembaga, sebagai institusi. Ini keluar semua tuh. Ada dari e-learning-nya, Facebook-nya, Google Site-nya, Google My Business Site-nya, Instagram-nya, kemudian blog-nya, kemudian channel YouTube-nya, Pinterest-nya, itu satu halaman dia semua, halaman kedua juga sama. Ya, sama, masih dia juga, sampai halaman ketiga juga begitu. Nah, Bapak Ibu harus bisa juga membangun seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini bicara reputation. Sekarang kalau kita bicara branding atau bicara nanti SEO, bicara digital marketing, orang kan nggak cari Nueva, ya gitu ya. Yang dicari orang apa? Digital Campus. Yang diketik orang gini, Nueva-nya kita hapus, ya. Terus, nah keluar juga Nueva, tuh gimana caranya tuh, ya? Orang kan nggak ketik Nueva, Bapak Ibu. Digital Campus banyak. Ini ada nih, Unjani ada, ya. Bahkan ada juga nih Unjani ada, kemudian ada Telkom University juga ada. Tapi gimana caranya Nueva tetap nomor 1? Nah, itu. Gimana caranya gitu ya. Jadi kalau orang klik ini itu masuk ke e-learning-nya Nueva Digital Campus. Itulah yang kita sebut digital marketing dan branding. Jadi tadi jeda beda ya. Kalau reputation, orang mengetik nama perusahaan kita atau nama entity bisnis kita, itu keluar semua kita. Kalau bicara produk, kita ada nggak dikomplain orang, kita ada nggak dikomen orang di Facebook nipu, nah itu reputation. Tapi kalau bicara digital marketing dan branding, orang nggak ngerti nama perusahaan kita, dia cuma ngetik namanya kategori, atau kita sebut kalau di dalam SEO namanya keyword planner. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya, orang nggak ngetik apa ya, boleh dicek di rumah. Bapak Ibu boleh cek sendiri nanti di HP-nya atau di laptopnya. Ketik digital campus, ketemu Nueva nggak? Ya, walaupun ada yang lain, tetapi Nueva tetap nomor 1. Gimana caranya? Itu memang kalau kita ingin menjadikannya tetap, kalau saya nanti konten kami akan update terus ya. Nah orang akan lihat nih, ini Nueva ya. Ini kegiatan Nueva ada, kemudian produknya apa saja, sekolahnya apa saja. Ini teacherpreneurship nih ada nih, orang klik keluar itu teacherpreneurship-nya nih ya. Ya kan, yang sekarang kita lagi belajar Bapak Ibu. Nah ini yang saya bilang, melakukannya ini ada caranya gitu kan. Tadi saya udah jelasin step-stepnya tadi itu. Kita sebut integrated digital marketing dan branding. Nggak bisa sekonyong-konyong Bapak Ibu, kita kerjain hari ini jadi tidak. Dia bertahap, butuh waktu. Pengalaman saya kalau yang kita kompetisinya berat itu butuh waktu 3 bulan. Kita ada di halaman pertama dan sebagainya. Tapi kalau yang masih baru kategorinya bisa seminggu, 2 minggu bisa cepat ya. Tergantung dari kompetitor kita. Makanya tadi saya bilang, kita analisa kompetitornya siapa. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi yang saya misalnya. Saya tadi kan udah bicara digital training. Sekarang orang mencari, Bapak Ibu misalnya tadi digital training udah ya, training digital udah. Sekarang kalau mencari digital branding training Indonesia, nah itu. Orang nggak cari Mas Rizal, nggak cari PT Sintolanya, nggak cari Nueva, tapi tetap ketemu tuh gimana yang saya punya juga. Yang orang cari digital branding training Indonesia ya. Nah, gimana masih tetap ketemu? Ini saya juga, gitu ya. Ini saya juga. Nah, yang nomor 4, nomor 5-nya baru orang lain. Tapi kan orang paling tidak, ibaratnya nih datang dulu ke toko kita. Datang dulu ke rumah kita, lihat dulu produk kita, siapa yang punya ini. Nah, dari situlah mungkin dia akan call saya, oh Pak, bisa nggak dibantu branding training saya, gitu ya.
Nah, ini saya nih, ini Pak Doni nih ya. Ya. Jadi gimana tuh orang mencari kita? Nah, ini contohnya yang training yang kita lakukan. Ini Pak Doni nih. Ada Pak Doni di sini ya. Ada Pak Doni ya, waktu kita di Depok ya. Ini Pak Doni nih, ha. Ya. Ada Mbak Lendo. Nah, ini. Nah, itu yang Bapak Ibu harus bisa lakukan juga. Misalnya sekolah PAUD terbaik di Cikarang. Nah, itu gimana caranya nomor 1? Itu sekolah PAUD kita. Gitu loh Bapak Ibu. Itu contoh yang kita sebut digital marketing. Nah, untuk membuat itu nggak bisa sekonyong-konyong, ya. Harus rutin ngupdate kontennya. Model saya ini ngupdate terus, gitu ya. Konsisten dan persisten. Atau kita ambil aja, oke, branding. Sekarang digital marketing deh. Tapi saya memang preposition saya adalah training sekali lagi. Ya, saya bukan untuk ini, saya lebih fokus ke trainingnya, marketing training Indonesia. Oke, nah. Orang ketik ini tidak, maaf ya, ini salah ini. Oke, digital marketing training Indonesia. Oke, nah orang ketik ini tetap ketemu saya juga, gitu loh, ya, tetap nomor 1. Gimana caranya? Di tempat Bapak Ibu nggak akan keluar yang ini ya, karena ini karena akun saya, ini hanya bisa dilihat oleh saya, yang ini ya. Tapi yang sebelah kanan kemungkinan akan tetap keluar ya. Ini hanya keluar di saya karena saya akun yang memegang akun ini. Jadi saya kalau mau update ini langsung post di sini. Itulah kelebihan dari kita belajar kemarin Google Platform. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau orang cari tetap kita, nah ini ya memang saya ini, tapi yang ininya tetap saya ini ketemu gitu ya. Ya. Ini nomor di bawahnya memang tetap ada ini yang digital. Tapi paling tidak ininya yang keluar tuh saya masih paling tidak juga karena memang ini cukup berat saingannya, kita masih ada di halaman pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini 1 jam ya, kita memang nanti akan coba dry lagi untuk habis ini. Setelah kita ini, saya akan refresh lagi bagaimana kemarin membuat Google My Business-nya ya. Nah, ini contoh untuk produk saya sendiri, oke lah, maksudnya ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Saya ada bisnis yang namanya, tadi saya ambil contoh, yang tadi vending mesin. Kalau perusahaannya ini, PT Spirit Inti Abadi ya, PT Spirit Inti Abadi ini, PT Spirit Inti Abadi ini. Ini perusahaannya seperti ini ya. Saya ketik ini. Nah, keluarnya seperti ini. Ini namanya reputation manajemennya. Ya. Ini karena yang saya ketik adalah PT-nya. Ya. Tapi orang kan lihat nih. Ini adalah site-nya, kemudian adalah Twitter-nya, sama yang tadi saya ceritakan. Ya, sampai halaman 2 juga begitu ya. Nah, sama. Bagaimana tuh halaman kedua? Pertama tuh tetap kita, ini karena baru ya, jadi yang baru halaman kedua bisa saya penuhin. Ya, halaman ketiga saya nggak tahu, udah penuh juga belum ya. Nah, halaman ketiga masih, tapi udah cuman halaman kedua ya benar-benar, karena ini memang baru 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi ada lagi kalau kita bicara marketingnya, orang produknya kan digital vending mesin nih. Nah, kategorinya apa? Saya kategorinya adalah STP-nya tadi adalah cashless vending machine. Nah, ya. Nah, orang kalau bicara itu apa? Cashless Nah, cashless vending machine Indonesia nih. Atau Jakarta lah. Nih, sambil contoh Jakarta. Orang tidak mengetik PT Spirit Inti, ya. Orang nggak tahu tuh PT Spirit Inti apa. Yang orang cari adalah dia mencari cashless vending machine di Jakarta. Nah, yang keluar siapa? Tetap saya nomor 1, nomor 2-nya gambar videonya sama, nomor 3-nya sama, nomor 4-nya sama, sampai di bawah. Ya, ini masih perusahaan kami. Gimana caranya itu? Itu yang kita sebut digital marketing. Halaman keduanya pun masih kami. Nah, baru yang halaman ketiga ini baru produk kompetitor kami misalnya, Sri Vendi, Smart Vending gitu ya. Nah, ini baru. Tapi paling tidak halaman pertama itu kami semua ngisi. Gimana caranya? Oke, saya tuh ngarang, oh Pak itu Jakarta Pak, cashless vending machine Indonesia dong, sama. Orang ketik Indonesia juga akan keluar hal yang sama. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus pelajarin, bagaimana orang mencari keyword kita atau produk yang kita pasarkan itu yang relevan dengan keywordnya, yang ketemu kita dulu.
Yang ketemu produk kita dulu. Nih Bapak Ibu coba lihat. Ini baru tadi pagi saya ngaduk kontennya. Tim saya ngaduk kontennya 4 jam yang lalu nih, coba lihat. Spirit Inti Abadi, nih produknya baru 4 jam lah. Nah kuncinya saya bilang harus konsisten mengupdate konten setiap hari. Yang Bapak Ibu tadi tanyakan, ini adalah namanya konten Bapak Ibu. Nih, ini namanya konten ya. Nah ini doang nih. Ya, ini digital stamp dan sebagainya. Ini yang disebut dengan konten ya. Nah sementara, nah ini juga kalau bentuk video ya juga bisa. Nih videonya bisa diputar di sini. Kalau yang lain bisa lihat ya. Nih, Mbak. Jadi konsumen itu bisa lihat tidak hanya di YouTube-nya, di Google My Business-nya juga kita bisa upload videonya. Ya, itulah kira-kira yang saya bilang. Ya, kita membangun reputation-nya juga sekaligus baru nanti kita bangun brand-nya. Brand-nya apa? Ya, ini saya menyebutnya ini dalam hal ini kami dalam produknya ini adalah cashless vending machine Indonesia ini memang secara brand ini Fuji-nya. Kami nggak akan meningkatkan Fuji-nya karena bagi kami itu Fuji itu merek orang lain. Ya orang Jepang, kami cuma memasar, tapi kekuatan kami adalah cashless vending-nya. Nah itulah contoh Bapak Ibu bagaimana kita membangun brand, bagaimana membangun reputation, sehingga kalau kita dicari orang, kita satu halaman tuh kalau bisa kita semua. Ambil contoh lagi yang lain yang saya juga kelola. Namanya saya bisnis daging juga ada Bapak Ibu. Namanya PT Indomiata. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Saya mungkin kalau yang kenal saya. Nah, ini juga sama nih. Nah, kalau orang cari nih, ini karena akunnya yang mengelola beda, ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun reputation-nya? Nah, seperti ini. Nah, orang lihat tuh. Bahkan udah keluar profiling di bawahnya itu Facebook-nya, Pinterest-nya, Instagram-nya, itu muncul di bawah. Dan ini tidak butuh waktu yang cukup panjang, bisa butuh 6 bulan, bahkan setahun baru bisa keluar yang ini di bawah. Mungkin nanti berapa bulan lagi akan keluar lagi YouTube-nya di sini. Dan ini otomatis ya, nggak bisa kita desain, ini memang tergantung akses dari user kita. Semakin sering orang akses ini akan muncul seperti ini. Ya. Di tempat tadi kalau di ini, nah ini yang kita bilang reputation-nya sama. Nah, kalau kategorinya jualan dagingnya, saya jualan dagingnya kan fokus adalah HoReCa. HoReCa itu apa? Hotel, restoran, dan kafe. Nah, itulah positioning-nya. Tadi kan udah belajar ya, STP, kita jualan daging. Daging apa? Daging untuk HoReCa. Daging apa lagi yang kita fokusin? Utamanya daging sapi misalnya. Nah itu positioningnya jelas kan? Kita menjual daging sapi kepada HoReCa, itu hotel, restoran, kafe. Saya tidak jualan untuk di pasar tradisional. Saya tidak menjualnya untuk di Carrefour, di Modern Channel, tidak. Kita di HoReCa. Sehingga waktu orang mencari ini, distributor daging HoReCa misalnya. Nah, itu gimana itu bisa ketemu juga kami nih. Nih, coba lihat Bapak Ibu. Nih kami juga gitu ya. Atau misalnya distributor daging sapi. Saya tambahlah daging sapi HoReCa misalnya. Nah, ini lebih fokus misalnya. Ini juga sama. Yang keluarnya juga seperti itu ya. Ini halaman pertamanya. Nah, ini kompetitor kami nggak ada persoalan. Kami memang tempatnya ya, maaf karena kami pendatang baru, kami tetap ada ya. Misalnya di sini nggak usah, oh ini belum ada Pak, nggak apa-apa, ya. Biar, nah kan ini butuh waktu, kan ini saya bilang, kami tidak pernah beriklan, tapi di halaman ininya tetap kami ada, gitu, ya. Ini gambarnya kami semua malah ya, nggak ada kompetitor lain di sini. Nah itulah kita, kenapa? Kita ada di semua platform. Kompetitor kita mungkin hanya di Google My Business dia, atau mungkin cuma Instagram saja. Atau mungkin di Facebook dan Instagram. Tapi kalau kita tidak, kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di IG, ada di Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga inilah hasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi kemanapun orang cari, oke kita daging sapi, sekarang saya daging kambing. Ya, ganti lagi nih, daging kambing. Ya, karena HoReCa juga. Karena sekali lagi, tadi saya bilang, STP-nya adalah HoReCa. Nah, ini Bapak Ibu. Nih sama. Nih HoReCa, nih PT Indomiata juga Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Kemudian di bawahnya juga Indomiata juga. Ini kami semua nih, saya ketahuan nih kalau ini gambar udah kami yang punya. Nah, ini yang saya bilang, itulah kekuatan digital marketing dan branding. Jadi Bapak Ibu udah saya kasih lihat tadi ya, dari saya sendiri Mas Rizal,
Nueva Digital Campus, kemudian saya punya bisnis vending mesin, itu cashless vending mesin. Saya juga punya bisnis daging, nah, itu juga Bapak Ibu bisa lihat, bisa ketemu juga. Nah ini yang saya bilang, ya sekali lagi perlu dibangun. Oh soal nanti kita harus ada di Bukalapak, itu betul, tidak ada persoalan. Tapi perlu dibangun reputation-nya. Sehingga orang nanti percaya menggunakan jasa kita atau belanja di tempat kita. Karena Pak, ini orang contoh tadi, misalnya saya bicara Indometa, kan udah ketemu nih perusahaannya. Orang kan udah ketemu Indometa, dicarilah, diketik sama dia lihat. Ini saya tadi pagi masih update kok, gitu ya. Nih, coba lihat 4 jam. Nih, tim saya masih update nih, pagi-pagi kita udah update. Nah, itulah kita disiplinnya seperti itu. Sehingga orang, oh iya ya, ini perusahaannya nggak mungkin nipu lah. Kemudian nanti dia cek juga Instagramnya. Nih, klik Instagramnya. Ya, Instagramnya nggak ribuan, karena ini memang kami targetnya Horeca. Jadi follower kami nggak usah banyak-banyak, 20 juga nggak masalah. Karena itu memang target marketnya misalnya. Ya, ini kami update tadi misalnya. Ini tadi nih diupdate misalnya. Ini 3 jam lalu. Ya berarti kalau konsumen mau belanja sama kita, dia percaya dong. Oh ini orang nggak mungkin nipu lah. Orang tadi masih update gitu loh ya. Kan gitu ya. Dan juga lihat komennya, ada nggak yang komen negatif dan sebagainya. Nah itu yang kita sebut membangun reputation. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kelihatan itu ya. Oke. Nah, jadi ini yang saya bilang. Ini followernya nggak banyak, ya nggak apa-apa. Jangan dibandingkan dengan artis ya. Nggak usah kecil hati Bapak Ibu, harus ribuan nggak usah. Kecuali nanti Bapak Ibu memang segmennya mau apa pakaian atau apa yang memang retail, wah, nanti bertahap akan bisa. Kalau memang bagus kontennya, orang akan follow bisa jadi ribuan. Nah kan ini daging, yang akan follow tentu apalagi dagingnya adalah segmennya Horeca, yang akan follow kami adalah tentu purchasing manajernya Horeca atau yang punya kafe, ya ini nggak usah banyak-banyak. Ini saja alhamdulillah omsetnya sebulan udah hampir lebih dari 3,5 M per bulan, dan itu waktu saya masuk dulu bulan Oktober itu cuma 2,5 M per bulan omsetnya. Sekarang alhamdulillah udah sampai 3,5 M per bulan Bapak Ibu. Jadi itulah kekuatan digital marketing. Bahkan kalau saya boleh cerita, kami bulan lalu sebelum 2 bulan lalu ya kalau nggak salah, kami malah didatangin atau ditelepon oleh Hokben. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Hoka Bento. Itu salah satu jaringan resto cukup besar di Indonesia. Dia punya cabang kalau nggak salah hampir 200-an, kalau bahkan lebih ya. Nah itu menghubungin kami untuk bisa mensuplai daging sama mereka, tapi kami nggak sanggup karena memang jumlah pesanannya tiap bulan nilainya itu lebih kurang 15 M yang harus kami fulfill. Mungkin total kebutuhannya ada sekitar 30 M misalnya atau berapa. Dia minta kami bisa suplai sampai kalau nggak 10 M lah. Tetap kami nggak sanggup. Kenapa? Ada yang disebut dengan term of payment yang harus kami cover. Jadi dia kalau memesan daging itu 1 bulan baru dibayar. Nah, berarti kami harus siapin modal 10 miliar kan? Nah, akhirnya kami tolak secara halus, mungkin kapan dia bilang kalau kapan-kapan udah siap supply, ya arti kami udah cuma modal cukup, itu bisa kami supply. Itulah kekuatannya. Kami nggak pernah presentasi ke tempatnya Hokben. Tetapi karena Hokben tuh lihat, dia cari supplier daging Horeca, ketemu kami, dia juga heran kan, kok bisa penuh satu halaman semua. Bahkan kami tanyain, Bapak Ibu tahunya dari mana? Ya dari Google. Kami nggak pernah pasang iklan, ya. Kami nggak pernah datang ke Hokben untuk present, nggak pernah ngirim flyer ke mereka. Kami cuma promosi lewat digital marketing. Nah, mungkin itu gambaran dulu sebelum kita masuk nanti hands-on membahas tentang Google My Business. Saya masuk dulu, ada pertanyaan sampai di sini, saya coba lihat Pak Doni. Belum ada, tapi ada yang share ini Pak, link YouTube di chat. Oke. Link YouTube. Saya nggak akan bahas link YouTube dulu ya. Oke. Jadi untuk portofolio saya nggak akan bahas dulu. Saya membahas mungkin pertanyaannya yang basic ya. Jadi kalau portofolio nanti dibahasnya di pas portofolio biar waktu kita juga efektif Pak Doni. Jadi saya bukan nggak mau bahas ya. Cuman lebih biar kita fair. Saya nanti stop dulu ini share-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu itulah kira-kira gambarannya bagaimana kita istilahnya nih. Bagaimana kita membangun brand dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kira-kira Bapak Ibu juga gitu, yang punya PAUD gitu ya.
PAUD Melati di Cikarang Barat atau PAUD Melati di kemarin ada tuh misalnya di mana Lintau gitu ya, atau PAUD di mana di Cendrawasih di Surabaya. Nah itu kita bangun brandnya, kita bangun reputation-nya, ya. Nah itu nggak mudah, nggak bisa. Oh PAUD saya hebat. Wah kita hebatnya dari mana? Tunjukin kontennya, tunjukin prestasinya, update prestasinya gitu loh. Prestasinya apa? Nah itu kita update nanti di platform kita, di Instagramnya, di Twitternya, di Google My Business-nya, di YouTube-nya. Bapak Ibu konten YouTube tuh nggak usah perfect. Nih misalnya contohnya nih Ibu Farida, PAUD Melati Jatinegara. Nah itu gimana caranya membrandingnya? Ya nanti saya ambil contoh nih. Oke. Saya ambil contoh nih PAUD Melati Jatinegara ya. Maaf ya Bu ya. Oke, sambil contoh ini PAUD Melati Jatinegara. Oke, sambil sekali lagi Pak Doni, saya ingin share ya. 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 Biar sama-sama kita lihat apa itu reputation itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa melihat bagaimana kita membangun brandnya itu. Apa tadi PAUD Melati Jatinegara ya. Oke, share. Nah, saya masuk ke bawah aja, oke. Jadi saya pilih di sini, masuk ke, nah kita sama-sama lihat ya, Bapak Ibu nanti saya ingin contoh aja nih, PAUD Melati, ini Jatinegara, katakanlah nih Jatinegara. Nah, orang kan lihat nih, reputation seperti ini nih. Saya nggak tahu nih benarnya yang mana nih, ini mudah-mudahan nih benar yang masjid. Ya, benar nggak ya? Ya. Ini yang keluarnya. Ini kan keluar seperti ini. Kenapa? Belum di branding masalahnya. Belum dilakukan digital marketing yang baik. Yang keluar apa? Nih Kemendikbud yang keluar. Data ininya data sekolah. Ini referensi data Kemendikbud. Foursquare-nya PAUD Melati nih. Mudah-mudahan ini ya. Nah ini kan tidak dikelola dengan baik. Nah mudah-mudahan nih BKB PAUD Melati. Ini saya nggak tahu nih. Benar nggak ini ya? Ini benar nggak Jatinegara nih? BKB, nih Pak ini nanti coba di komen. Ini contoh aja. Ini saya klik nih misalnya ya. Ini ambil contoh nih, tahun 2018 nih YouTube-nya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan aja ini PAUD yang dimaksud. Ya. Coba kita lihat. Ya, sama-sama ini kita lihat. Nah, apa-apa. Nah ini kayak gini nih. Ya. 61 orang nggak apa-apa. Nih rumahnya. Nah, ini kalau bisa jangan. Ini PAUD yang uploadnya rumah DJ. Nah ini yang saya bilang nih. Ini yang maaf nih saya. Jadi kadang-kadang maaf ya dari namingnya aja tuh kurang pas gitu loh. Kalau bisa bikin namanya atas nama PAUD-nya itu sendiri. Ya saya nggak tahu nih Melatinya benar nggak? Melati yang tadi yang tadi ya. Nah ini yang saya bilang. Kadang-kadang orang nggak memperhatikan hal seperti ini. Hal-hal sepele ya. Ini mungkin videonya masih shaking. Nggak masalah. Nggak usah perfect dulu Bapak Ibu ya. Sekarang kalau HP yang canggih-canggih yang terbaru tuh shakingnya udah minimal ya. Nah yang gini-gini aja di-update ya. Nggak usah yang terlalu perfect harus desain grafis, nggak usah dulu. Yang penting orang tua atau calon orang tua murid tuh tahu anaknya ngapain di sekolah kita. Itu yang penting. Ya. Sambil contoh lagi yang lain ya. Siapa lagi? PAUD-nya siapa ya? Contoh. Oh sorry, saya ambil contoh dari chattingan ya. Sorry. Ya. Pak izin sawah tengah Pak. Apa? PAUD Alfa izin sawah tengah. Oke, coba ya. PAUD Alfa izin. Ya, sawah tengah. Di mana nih? Sawah tengah. Alfa izin. Alfa izin. Ya. Fanta. Ya. Izin. Ya. Izin. Izin ya, ini ya. Pakai Z saja Pak. Pakai Z aja. Alfa izin sawah tengah. Ya, sawah tengah. Sawah tengah. Nih contoh ya. Sawah tengahnya di mana nih? Daerah mana nih? Biar lebih cepat ya. Daerah mana? Nggak Tidak tahu. disebutkan nih Pak. Oke. Nah ini PAUD Alfa izin sawah tengah. Ini keluar seperti ini. Nah, nggak keluar. Ya. Ini yang saya bilang nih benar nggak? Mudah-mudahan kelompok belajar Alfa izin benar nggak? Kubang, daerah mana nih? Putra. Saya lihat ini. Ini karena ini data dari Kemendikbud. Ini nggak tahu mudah-mudahannya benar ya.
Tapi contoh nih, Pelita Harapan yang keluar gitu loh. Yang keluar PAUD-nya Faizin Sawah nih. Ini benar nggak? Diklat berjenjang nih Fajar Sumbar. Ini daerah Sumatera Barat berarti. Nah, saya nggak tahu di mana nih. Nah, ini contohnya gini. Jangan sampai seperti ini. Ini udah bicara reputation Bapak Ibu ya. Saya nggak bicara sekolah terbaik di Sawah Tengah nih. Ini udah disebutin namanya nih, PAUD Al Faizin. Ya, atau saya kasih, mungkin saya jarakin lah. Maksudnya ini, yang Yumin coba lihat. Nah, sama aja. Kecamatan Selawi. Daerah mana nih? Saya nggak tahu, coba kalau saya klik. Tanah datar Pak, ternyata. Sawah Tengahnya tanah datar. Tanah datar kan? Nah itu. Sumbar. Coba saya tambahin lagi tanah datar. Nih ya, coba tadinya benar tanah datar tadi itu. Ada tuh tanah datar ininya. Tanah datar gitu. Nah, coba. Oh, enggak juga. Ini baru nih keluar nih sebelah kanan. Ya. Nah ini yang seperti ini Bapak Ibu. Orang harus ngetik lengkap dulu baru keluar seperti ini. Oke, saya masukin sini. Oke. Tapi kan ini juga sebelah kanan coba, sebelah kiri coba Bapak Ibu lihat. Ini masih keluar Kemendikbudnya yang baru keluar, tanah datarnya yang keluar. Kalau bisa ini yang mau halaman ketiga, halaman keempat. Halaman pertama tuh kita semua. Ya, Instagramnya kita, YouTube-nya kita, ya, Pinterest-nya kita, Twitter-nya kita. Nah, ini juga nih, ini maaf nih, saya hal yang simpel aja Bapak Ibu. Ini TK, PAUD, P-nya besar, U-nya kecil. Nah, ini hal sepele, tapi bagi saya ini mengganggu. Ya. Nah, ini tolong kita coba membuat itu sesuai dengan kaidah-kaidah KBBI juga, apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. TK, PAUD-nya besar, Al-Faizinnya A-nya kecil atau besar gitu. Hal-hal ini sepele Bapak Ibu, tapi ini menunjukkan reputation juga. Gurunya nggak bisa nulis gitu ya. Nggak usah masuk sekolah situ lah. Judul aja salah gitu lah. Orang tua kita ini iseng Bapak Ibu. Ya. Nah ini belum dikelola nih ya. Coba kita lihat fotonya. Ya. Ini maaf Bapak Ibu ya, sambil jadiin contoh ini nih. Nah ini baru 2 fotonya. Apa susahnya sih ngupload konten ini? Apa susahnya ngupload apa yang ada di dalam kelasnya? Gitu Bapak Ibu. Nah ini kan kadang-kadang kan orang tua nggak tahu. Nah semakin coba kita ambil. Nah ini contoh aja ya. Kita ambil contoh SOU ya, Sekolah Ala School of Universe. Ya ini tempatnya Pak Doni nih. Ya. Ya. Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Ya, nih, coba kita lihat. Nah, coba kita lihat nih Sekolah Alam. Nih coba lihat nih halaman pertama nih. Gambarnya semua coba lihat. Nah, baru di bawahnya data Dikdasmen, ada persoalan, tapi yang di atas ini itu kita. Nih, websitenya, Facebooknya, nih gambarnya juga begitu. Coba orang klik di sini gambarnya, coba Bapak Ibu lihat. Nah, itu kan kelihatan gedungnya, anak-anak lagi ngapain, ya kegiatannya ada semua di sini, semuanya banyak. Sehingga apa? Orang tua tuh yakin, wah ini keren ya sekolahnya ya gitu. Ya tepuk tangan dulu dong buat Pak Doni ya. Nah ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi nggak kelihatan tuh kegiatannya ngapain ya, anak-anaknya ngapain, gambarnya nggak satu nih, bukan ratusan, ribuan juga sanggup Google-nya. Ya. Ini yang saya bilang namanya reputation Bapak Ibu tuh anak-anaknya diajarin sholat misalnya, sehingga orang tuanya tuh yakin oh sekolahnya keren gitu loh. Jadi wajar ya Pak Doni, waktu admission-nya naik berapa persen ya Pak Doni? Ini bisa 100% Pak, lebih. Nah, 100% setelah dilakukan branding dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal kita mempertahankan lagi. Ya. Coba bayangkan kalau naik 100% kan lumayan Bapak Ibu. Nah, ini coba lihat kelihatan fasilitas sekolahnya, apanya. Nah, untuk detailnya nanti bisa kita lihat nanti di update-nya di sini. Nah, ini juga nih lihat nih. YouTube-nya keluar, ininya keluar. Nanti juga ada kegiatan-kegiatan apanya nanti diupdate nih. Ini coba lihat nih. Nah, ini saya berharap juga Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Ya, ini bicara reputation yang harus kita kelola. Orang cuma ngetik SOU-nya misalnya, atau sambil contoh Sekolah Alam Lampung misalnya ya. Sekolah Alam Lampung. Nih, sama nih. Yang punya Bu Cita. Nah, ini juga begitu. Kelihatan ini websitenya, sekolah alamnya, kemudian SMP-nya, Facebook-nya, fotonya. Ini kelihatan ya Pak Doni ya. Orang-orang yang udah kita latih digital marketing ya. Ini hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Ya.
Nah, saya berharap Bapak Ibu yang punya PAUD atau yang nggak apakah ownernya atau gurunya membuat branding untuk, nah coba lihat Sekolah Alam Lampung kan enak nih hurufnya, coba lihat. Sekolah Alam Lampung, nih tadi enggak, nih PA, nah ini kan, ini aja hal sepele saya bilang, nih kelihatan alamatnya, ini juga Instagramnya ada, kita klik, benar nggak itu Instagramnya? Nah jadi, kalau kita udah rutin mengupdate konten sekolah alamnya, apanya, ini akan keluar sendiri, ya. Nah, kelihatan baru tadi kita bercerita tuh kegiatan apa aja di sana gitu ya. Ya. Nah, ini besok kita bahas nih tentang sosmed ya. Tapi ini Bapak Ibu udah bisa ngerasakan ya. Begitulah dahsyat atau dampak. Ini coba lihat, ini foto-foto kegiatan mereka semua. Sehingga apa? Saya kalau jadi orang tua melihat ini, wah ini keren ya sekolahnya ya gitu ya. Jangan sampai cuman PAUD-nya ketemu cuman gambarnya cuman fotonya cuman satu. Itu pun nggak kurang, ya cuman sekedar aja. Jangan begitu. Ya, kita harus serius. Kalau mau branding itu harus benar-benar konsisten dan persisten dan kita rencanakan dengan baik seperti materi yang saya bagikan tadi. Ya, kira gitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Ini 1 jam seperempat.